down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Cipanggra ini. Di sini saya akan menjelaskan modul atau bab yang baru, yaitu modul MTCRE. Nah, di modul pertama ini ada pendahuluan MTCRE. Di sini kita lanjut aja penjelasan tentang MTCRE. Itu singkatan dari Microtik Certified Routing Engineering. Nah, MTCRE ini kursusnya tentang Microtik Certified Routing Engineering. MTCRE adalah level lanjutan setelah MTCNA, yaitu Microtik Certified Network Associate di jenjang engineer. Microtik adalah vendor jaringan yang sangat populer, banyak dipakai di perusahaan, sekolah, pusat data, lembaga pemerintahan, hingga kalangan SMB, small business, dan enterprise. Nah, perusahaan Microtik menjadi keahlian wajib bagi siapa saja yang ingin menjadi network engineer yang kompeten. Nah, apa yang dipelajarinya yaitu fokus utamanya yaitu routing, dibahas secara mendalam disertai contoh kasus penerapannya. Nah, praktik dilakukan menggunakan lab Microtik MTCRE di Pinet Lab. Nah, memicu pada kurikulum resmi dari Microtik diawali dengan gambaran umum routing, yaitu routing overview, dan pembahasan mendalam mengenai static routing. Ini kita lanjut. Nah, di sini ada outline-nya ya. Ada beberapa yang akan saya bahas. Nah, ini sebenarnya tidak perlu ya, karena saya sudah tadi. Nah, lanjut kita. Apa itu MTCRE? Lanjut. Apa itu MTCRE? MTCRE itu singkatan dari Microtik Certified Routing Engineer. Adalah salah satu dari pelatihan Microtik tingkat mahir yang membahas topik tentang routing, switching, dan tuning di Microtik. Nah, yang kedua itu ada diperuntukkan bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang routing di Microtik untuk mengikuti training dan ujian sertifikasi MTCRE serta harus telah lulus ujian MTCNA. Nah, syarat mengikutinya yaitu wajib lulus terlebih dahulu level sebelumnya, yaitu MTCNA. MTCNA itu singkatan dari Microtik Certified Network Associate. Nah, siapa sasarannya? Di situ ditujukan bagi profesional jaringan yang ingin menunjukkan keahlian mereka dalam menggunakan peringkat Microtik
khusus untuk kebutuhan routing. Nah, materi yang dicakup yaitu pengenalan perangkat keras mikrotik, yang kedua ada konfigurasi dasar dan antarmuka atau interface, nah, protokol routing yaitu static routing dan dynamic routing. Topik lain yang berkaitan dengan routing jaringan. Pembahasan selanjutnya di sini kita ke detail static routingnya. Nah, di sini itu ada modul ya. Modul 1 yaitu tentang static routing ya. Nah, static routing itu pembahasan mendalam tentang CMP sebagai fitur load balancing. Nah, untuk routing Scopy itu target Scopy dan routing policy. Nah, di sini ya. Nah, konfigurasinya itu konfigurasi failover. Nah, di sini ada modul 2 yaitu point-to-point addressing. PTP addressing itu koneksi antar kantor, pusat, atau cabang dengan alamat IP yang efisien atau tidak boros. Nah, teknologi tunnel untuk PPTP dan L2TP dan lainnya. Nah, di sini tuh ada teknologi jaringan lain yaitu konfigurasi layer 2 dan VLAN. Modul 4 itu tentang SPF ya. Pembahasan mendalam mencakup SPF single area hingga multi area, yaitu dynamic routing ya. Itu. Di sini kita lanjut. Nah, di sini pembahasan pengenalan lab emulator. Pengenalan lab emulator. Nah, di sini lab emulator yang bisa digunakan pada pembelajaran administrasi jaringan mikrotik MTCRE ini sama seperti sebelumnya yaitu Pinet Lab. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Nah, di sini sudah ada IP privatnya yaitu 192.168.100.202. Nah, di sini kita masuk searching 192.168.100.202 enter. Di sini kita coba di sini itu saya sudah menambahkan, sudah mencoba ya. Di sini kita push dulu. Kita tidak bisa ya. Sudah, kita tambahkan lagi aja. Nggak bisa ya. Nah, nggak apa-apa. Kita tambahkan lagi labnya. Ini
kita tambahkan, masukkan MTCRE. Itu aja ya, karena kalau sama nggak bisa simpan. Ini ya. Nah, sebelumnya di sini kita akan masuk ke WinSCP. Lalu untuk memindahkan image-nya ya, set. Di sini kita pilih untuk file protokolnya itu set as VTP ya, karena biar secure protokol gitu. Nah, di sini kita pilih. Di sini maksudnya yaitu IP-nya. Masukkan IP 192.168.100, aduh, HP ya, 202. Sini masukkan root. Sini masukkan pinnet. Pin itu name sama paspor yang sama dengan masuk ke VM pinnet ya, seperti itu. Pinnet. Kita login. Nah, sedikit menjelaskan, untuk di sisi kanan itu untuk Pinnet Lab. Nah, dan sisi kiri itu untuk laptop kita. Nah, sisi kiri, di sini kalian harus mempunyai image-nya dulu. Seperti ini. Di dalam image ini sudah terdapat cair gitu. Nah, karena di sini saya sudah menggantinya, merename atau mengganti, jadi saya di sini belum bisa menjelaskan ya, karena takutnya salah seperti itu. Namun di situ saya sudah mencoba pindahkan ke sini seperti ini. Nah, di sini kita langsung aja jelaskan. Untuk sisi kanan itu kita ke sini. Kita masuk ke OPT. Di sini kita masuk ke unit lab. Di sini kita masuk lagi ke add-ons. Di sini kita ke Kemu. Kemu itu untuk mikrotik dan sebagainya. Nah, dan untuk IO itu untuk versi Cisco-nya. Nah, di sini kita pilih Kemu. Nah, di sini sudah ada. Seperti itu. Di sini kita masuk lagi pada Pinnet Lab yang kosong tadi. Nah, gimana cara membuat Pinnet Lab-nya, yaitu tadi ya sudah diterapkan sama saya. Nah, di sini kita akan menambahkan mod. Nah, di sini ada Mikrotik Router OS, Virtual PC, dan Docker IO. Nah, seperti itu ya. Sudah penjelasannya seperti itu saja. Sekian dari saya penjelasannya. Cukup sekian. Bila ada kesalahan atau salah kata atau penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.